Dr. Rakib Sahubawa SPI MSc, penjabat Bupati Maluku Tengah, menyerahkan secara simbolis surat keputusan pengangkatan kepada 404 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi tahun 2022 di lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Senin 25 September 2023, bertempat di Baileu Insinyur Soekarno, Kota Masuki. Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 837 tahun 2022 tentang penetapan status kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2022 diperoleh alokasi kebutuhan formasi sebanyak 561 dengan rincian sebagai berikut. Formasi P3K Kesehatan sebanyak 97 orang, formasi P3K Teknis sebanyak 51 orang, formasi P3K Guru sebanyak 413 orang. Hasil seleksi P3K berdasarkan rangkaian tahapan seleksi, jumlah peserta yang lulus sebanyak 408 dengan rincian sebagai berikut. 1. Formasi P3K Kesehatan sebanyak 67 orang. 2. Formasi P3K Teknis sebanyak 12 orang. 3. Formasi P3K Guru sebanyak 329 orang. Dari jumlah kelulusan tersebut di atas, yang mengikuti pemberkasan penetapan NI P3K sebanyak 406 orang dan yang sudah ditetapkan NI P3K sebanyak 404 orang dan 2 masih dalam proses. Turut hadir dalam kesempatan tersebut para staf ahli Bupati, asisten Sekda, pimpinan OPD lingkup Pemda Maluku Tengah, serta seluruh tenaga P3K formasi tahun 2022. Penjabat Bupati Maluku Tengah dalam sambutannya, beliau berpesan kepada para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja agar tetap melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab serta komitmen yang Beta perlu sampaikan pada Bapak Ibu bahwa hari ini Bapak Ibu sudah menerima SK, sudah membuat perjanjian, maka laksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi. Bapak Ibu orang terpilih dari sekian ribu orang yang mengikuti tes. Ada yang dari pendidikan, ada yang dari kesehatan juga, ada yang dari teknis. Banyak orang yang menanti kesempatan ini, tapi Bapak Ibu terpilih. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus menerima tanggung jawab ini dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, dengan kinerja yang tinggi. Beta sudah keliling di 4 kecamatan dan salah satu masalah yang saat ini kita hadapi, yang pertama penumpukan pegawai di kecamatan-kecamatan tertentu, kemudian kekosongan pegawai, guru-guru, staf dinas kesehatan atau perawat dan dokter kurang di beberapa tempat, sehingga kita kehilangan buka formasi ASN karena katon sendiri, sehingga bikin kesempatan formasi ASN tertutup bagi Maluku Tengah. Apakah nanti semua pegawai swasta honor, apakah hanya P3K saja, sementara yang ketemu itu juga ASN. Tapi ketung ambil ini dulu yang P3K ini, karena sama saja gaji P3K dan gaji ASN sama, tunjangannya juga sama. Nah, beta ketika ada formasi ini yang sudah terpenuhi sangat luar biasa karena bisa mengisi kekosongan tadi. Yang kedua, ada formasi tahun ini lagi 1.000 lebih, 700 untuk guru, 300 untuk kesehatan, dan 100 lebih untuk umum. Nah, ketong akan buka kesempatan kedua, tapi kita mau menyampaikan bahwa ketong akan lakukan pelayanan pendidikan bergerak dan kesehatan bergerak
mungkin 3 bulan atau 6 bulan, memindahkan guru-guru di daerah tempat-tempat yang menumpuk secara bergilir ke tempat yang guru kurang. Ada kepala sekolahnya satu cuma ASN, guru-gurunya honor semua. Ada yang ada kepala sekolah lain. Kita akan lakukan lomba inovasi, kreativitas dan inovasi dalam pelayanan kesehatan, turunkan stunting. Siapa yang juara, katong kasih hadiah. Inovasi itu sebetulnya bukan harus ada uang. Bahkan semakin tinggi kemandirian dalam melaksanakan inovasi dengan sumber-sumber yang lain, itu namanya inovasi yang luar biasa dan nilainya tinggi. Nah, di bidang pendidikan, kita ingin ajak juga segera lakukan inovasi. Mungkin berikan pendidikan tambahan kepada anak-anak yang kurang mampu, anak-anak yang tidak bisa atau jenis yang lain. Nanti kita ikut beta butuh kecepatan untuk inovasi di bidang pendidikan. Jadi karena pendidikannya ini membuat kita semua tidak bisa membuka formasi ASN. Nah, sehingga semua sepakat untuk mobile teaching. Nah, abdikan 3 hari Anda 3 bulan Anda untuk melayani orang-orang yang tidak terjangkau. Itu yang penting sekali. Jadi menjangkau yang tidak terjangkau dan melayani yang belum terlayani. Perbaiki yang masih kurang dan perkuat yang sudah tercapai. Itu yang perlu kita